Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Di mana pertemuan kemarin dianjurkan untuk kita memerhatikan adab-adab sujud dan caranya. Begitu juga tasbihnya. Lah cara sujud kemarin sedikit kita telah membahasnya, yaitu an yadha'a yadayhi hatwa mankibihi al-ard, meletakkan kedua tangannya sejajar dengan dua pundaknya di tanah, sejajar dengan dua pundaknya. Wa yadhuma asabi'ahu, merapatkan jari-jarinya. Wa yansyuraha ila jihatil qiblah, meluruskan jari-jarinya ke arah kiblat. Ini lurus dengan pundak, jari-jari merapat, kemudian mengarah ke kiblat. Wa yukhrijaha min kummihi. Ini tentunya pakaian atau baju orang-orang dulu yang panjang-panjang. Ada kalanya sampai tangannya ini tidak kelihatan. Nah, ini dikeluarkan dari lengan bajunya. Artinya apa? Maksudnya itu bahwa kedua telapak tangannya ini nempel langsung ke tanah atau di mana dia sujud. Nah, kelihatan karena sunnah. Wa yubashira bihal musalli, jadi meletakkan langsung kedua telapak tangannya ke tanah, ke tempat dia sujud. Kemudian wa ijafi mirfaqai an jambahi, melenggangkan, menjauhkan kedua sikunya dari lempengnya. Jadi tidak ditempelkan di lempeng. Ya, tidak ditempelkan di lempeng. Dan ini juga menjelaskan bahwa tidak diletakkan juga di bumi. Nah, karena terangkat. Karena ada orang sujud yang gini. Nah, sunnahnya enggak diangkat. Kemudian jarak dengan kedua lempeng. Wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi. Perutnya juga gitu. Berjarak dari apa? Paha. Perut tidak ditempelkan di pahanya. Itu kalau rojulan, laki-laki. Nah, kalau laki-laki seperti itu, tangan jauh dari lempeng, kemudian perut nggak nempel ke paha. Nah, kalau laki. Kalau perempuan atau banci temenan lo ya, bukan daden-dadenan. Ya. Malam ya ini pagi yono, bukan. Ini bener banci. Banci di sini nih memiliki dua alat asli. Kalau sekarang kan enggak, dari laki ke perempuan atau perempuan ke laki. Ini enggak, benar-benar memiliki dua alat. Nah, dari lahir, bukan dibuat, dari lahir. Nah, kalau perempuan dan banci ini lam tujafi, kedua sikunya tidak dijauhkan dari lempeng, jadi nempel. Nah, nempel. Itu perempuan. Nah, jadi kalau laki dijauhkan, tidak nempel. Kalau perempuan nempel. Wa yarfa'u sajidu asafilahu ala ra'sih. Nah, termasuk syaratnya sujud, lempeng ini harus lebih tinggi dari kepala. Nah, kalau dalam kitab Safina itu irtifa'u asafilihi ala a'alihi, mengangkat atau lebih tinggi
lempengnya dari kepala. Kemudian wa yumakkinu jabhatahu anfa minal musalla. Tahamul bi ra'sihi. Dalam bahasa kitab Safinah itu tahamul, menekan, ya. Menekan dahinya dan hidungnya di tempat sujud. Bukan sekedar nempel. Boleh rusuh tidak kepingin atau boleh banyak kerikilnya nggak mau neken supaya nggak sakit misalnya gitu tuh. Nempel toh, enggak, tekan. Bahkan dikatakan apa? Laukana tahtahu kutnun lan kabasa. Jadi seperti yang ada di dalam sarahnya Safinatun Najah Nailur Raja. Bihaitsu law tahtahu kutnun lan kabas. Sekiranya kalau ada di bawahnya kepala tadi itu kapas atau semisalnya lan kabas kempes. Kenapa? Ada tekanan. Bukan sekedar nempel. Kalau sekedar nempel nggak kempes. Ini kalau ada kempes, ada tekanan. Nah, seperti itu. Nah, tekanannya juga nggak perlu kuat-kuat. Nah, misalnya itu tadi mangga langsung sigar jadi loro misalnya. Enggak perlu kuat-kuat, sekedar nekan gitu aja. Nah, dahi dan hidung. Nah, hidung ini sunnah. Nah, hidung sunnah. Nah, jadi nempel barengan dengan dahi. Ya, barengan dengan dahi. Wa yatma'innu fi sujudi, kemudian tumakninah dalam sujudnya. Tumakninah. Nah, itu caranya sujud. Ya, secara ringkas, tangan sejajar dengan pundak, rapat, bukan gini, ya. Bukan juga gini, tapi mengarah ke kiblat, lurus ke kiblat. Ini sunnah. Siku tidak nempel ke lempeng, perut tidak nempel dengan paha. Kalau laki, kalau perempuan siku nempel. Ya, perempuan atau banci nempel. Wa amma tasbih fi sujud, kemudian yang dibaca dalam sujud. Nah, yang dibaca dalam sujud berkata para ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i, yaitu tasbih sebagaimana tasbih sujud dalam sholat. Ini kan sujud tilawah ya. Lah apa yang dibaca? Ya, tasbihnya sama dengan sujud dalam sholat, yaitu membaca 3 kali subhana rabbiyal a'la. Kemudian ditambahkan dengan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Baca ini ya, sekali. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian juga disunahkan ditambah dengan subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Lah ini semuanya disunahkan dibaca dalam sujud setiap sholat, bukan hanya sujud tilawah, di setiap sholat disunahkan membaca ini. Nah, selama ini kan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, ini kesunahan dalam sholat ditambahkan dengan Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sampai akhir, kemudian subuhun qudusun rabbul malaikati waruh. Lah kemudian disunahkan dalam sujud tilawah ada tambahan, begitu juga dalam sujud syukur. Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li biha indaka dhukhra waj'alha li indaka dhukhra wada'ani biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya Allah, catatlah untukku dengan sujud ini, yaitu sujud tilawah, indaka padamu atau di sisimu ajra pahala. Waj'alha li indaka dhukhra, dan jadikan sujud ini untukku di sisimu atau padamu dhukhra, simpanan. Wada'ani biha wizra, letakkan
atau hapus ani dariku biha dengan satu sujud ini wizra dosa, waqbalha minni dan terimalah sujudku ini dariku, kama gabil tahamin abdika Daud sebagaimana engkau terima sujudnya hambamu Daud sallallahu alaihi wasallam. Lah doa ini khusus ya, dibaca dalam sujud tilawah atau sajdatus syukur, sujud syukur ya, dan semestinya yuhafat alaiha, dijaga artinya diperhatikan ya, dihafalkan. Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wa dha'anni biha wizra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud alaihis atau min abdika Daud sallallahu alaihi wasallam. Lah doa ini ada ceritanya seperti yang dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibnu Habban. Begitu juga Imam Tirmidzi, dan selain mereka dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi." Ada seseorang datang ke Nabi. Faqala, maka orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ra'aitunil laila, sesungguhnya aku semalam mimpi. Ka'ani usolli khalfa syajaratin, seakan-akan aku sholat di belakang pohon. Fasajadtu syajaratu li sujudi, aku sujud. Kemudian pohon-pohon itu ikut sujud bersamaku. Ya, sujud karena sujudku. Fasami'tuha wa hiya taqul, dan aku mendengarkan pohon itu berkata, Allahumma aktub li biha indaka ajra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Hanya Ibnu Abbas berkata, fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a sajdah, maka aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca ayat sajdah. Fasami'tu wa huwa sajid, dan aku mendengarkan Rasulullah ketika sujud yaqul mithla ma qala rajul an kalami syajara, membaca persis seperti apa yang dikatakan fulan atau yang diceritakan fulan dari apa yang dikatakan oleh pohon. Jadi katanya Ibnu Abbas, aku pernah melihat Rasulullah membaca ayat sajdah, kemudian Rasulullah sujud membaca ini sebagaimana seseorang tersebut mendengarkannya dari pohon. Nah itu dihafalkan untuk sujud tilawah atau sujudus syukur. Wa zakara Ustaz Ismail Ad-Darir fi kitab at-tafsir anna ikhtiyar Syafi'i rahimahullah fi du'a'i sujudi tilawah an yaqul subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Berkata Al-Ustaz Ismail Ad-Darir dalam kitabnya At-Tafsir, ikhtiyar Syafi'i, pilihan Imam Syafi'i rahimahullah, dalam sujud tilawah itu hendaknya membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Ya, pilihannya Imam Syafi'i ketika membaca ayat sajdah hendaknya membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Dikatakan wa hadza naqlu anis Syafi'i gharibun jiddan. Ini menukil dari Imam Syafi'i tapi sangat aneh. Nah, maksudnya aneh di situ tuh nggak pernah terdengar, nggak pernah terdengar. Tapi wahwa hasanun, dan itu pun baik. Nah, kenapa? Fa inna zahiral Qur'an yaqtadi madhaman galahu fi sujud. Karena pada umumnya Al-Qur'an itu ya, memberikan pujian kepada siapapun yang membacanya dalam sujud. Karena itu adalah Al-Qur'an. Dibaca dimanapun, kapanpun nggak ada masalah, walaupun dalam sujud. Tapi fa yustahabu an yajma'a baina hadhil adhkar kulliha, disunahkan untuk menggabungkan zikir-zikir yang sudah disampaikan tadi itu. Subhana rabbil a'la, kemudian Allahumma laka sajadtu wa bika amantu sampai akhir, subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Ya, kemudian Allahumma aktub li biha indaka dhukhra. Ya, kemudian ditambah dengan apa yang dikatakan tadi itu, in kana wa'du rabbina subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula, digabungkan.
Kemudian wayat umaaha bima yurid min umulil akhirah wa dunya, tambahkan di dalamnya selain zikir-zikir tadi ini apapun yang kamu ingin, apapun yang diinginkan orang yang sujud ya, dari keinginannya urusan dunia dan akhirat. Karena sujud waktunya berdoa. Ya, selain membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasul SAW, tambahkan di situ doa-doa yang kita inginkan dari urusan dunia dan urusan akhirat. Wa ini iktasara ala ba'dhiha, tapi kalau nggak mau terlalu panjang, nah, ya berarti hasal asal tasbih subhana rabbiyal a'la cukup. Ya. Walau lam yusabbih bi syai'in asal sujud. Kalaupun dia tidak membaca tasbih sama sekali, sujud toh, tetap dia mendapatkan kesunahan sujud seperti sujud dalam salat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan tambahan ilmu menjadi tambah dekatnya jarak kita dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin.